never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Para pembalap Italia tidak mencium bau kelembapan khusus di sirkuit Misano selama balapan hari Minggu, yang mendorong mereka untuk tetap berada di trek meski diguyur hujan lebat. Marc Marquez memilih untuk mempercayai spesialis lokal, dan itu adalah hal yang baik baginya karena hal itu membawanya menuju kemenangan. Anda harus memiliki bakat pada hari Minggu di GP San Marino, dalam segala hal. Jorge Martin ketinggalan, dia yang kehilangan poin besar dengan bertaruh untuk mengganti sepeda saat hujan tiba sementara tidak ada pemimpin lain yang mengambil keputusan yang sama. Marc Marquez menjadi pemenang besar pada seri ini, karena ia memanfaatkan pilihan strategis yang buruk dari rekan senegaranya dan jatuhnya Franco Morbidelli. Maka kondisi tersebut memungkinkannya menelan Brad Binder, Enea Bastianini dan Pecco Bagnaia dalam beberapa putaran. Namun pembalap Spanyol itu kemudian menjelaskan bahwa pengalaman pembalap lokal menguntungkannya. Karena jika Martin melakukan kesalahan dengan melewati lubang tersebut, indera penciuman Bagnaia dan Bastianini memberi mereka kepastian bahwa hujan hanya bersifat sementara dan tidak mengkhianati mereka. Saya bertahan di lintasan karena di sini, saat mulai hujan lebat, lintasannya sedikit berbau lembab, jelas Bastianini yang berdomisili di Rimini, sekitar 20 km dari sirkuit Misano, saat diwawancarai pihak resmi MotoGP situs web. Tidak, dan mendung tapi tidak terlalu berawan. Saya berkata pada diri sendiri, akan ada sedikit hujan, saya memilih untuk melanjutkan dan pada akhirnya, itu adalah pilihan yang tepat. Analisa serupa juga terjadi pada Bagnaia, yang juga terbiasa berkeliling di Misano bersama VR46 Riders Academy dan warga Pesaro, yang berjarak setengah jam perjalanan. Kamis, hujan turun di padek dan baunya menyengat, tegas pebalap Ducati itu. Itu adalah sesuatu yang aku kenal dengan baik dan tidak berbau seperti itu, meskipun kesuksesan pada hari Minggu adalah yang kelima bagi Marquez di Misano, dia tidak terlalu paham dengan tempat tersebut. Jadi ketika hujan tiba, Marquez lebih memilih mengandalkan pilihan para spesialis lokal. Sementara itu, situasi yang membuat saya sedikit marah adalah tidak bisa bertarung seperti pilot sungguhan. Berikut adalah bagaimana Johann Zarco merangkum situasinya setelah MotoGP San Marino, di mana dia tahu bahwa dia mencetak poin lebih karena kondisi balapan dibandingkan kualitas Hondanya. Posisi ke-12 di finish Grand Prix San Marino yang terganggu oleh hujan dan melihat beberapa pebalap seperti Jorge Martin dan pabrikan Aprilia terjebak dalam permainan strategi. Johann Zarco memimpin LCR Hondanya hingga mencapai hasil, memungkinkan dia untuk mencetak 4 poin di kejuaraan dunia pembalap. Pembalap Honda pertama di depan Takaki Nakagami dan Stefan Bradl. Pembalap Prancis itu menutup akhir pekan dengan catatan positif dan kini memiliki poin yang sama dengan pembalap Jepang di klasemen. Namun demikian, pidato Zarco di akhir Grand Prix lebih merupakan seorang pembalap yang sadar telah memanfaatkan keadaan balap tertentu dibandingkan seorang pembalap yang bersemangat dengan apa yang dilihatnya dari perilaku mesin yang hanya ia harapkan. Revolusi dengan tes yang direncanakan di Misano Senin ini. Saya mendapatkan tempat dan saya senang, tetapi saya ingin mengambil lebih banyak risiko ketika kami memiliki area basah di trek, yang tidak dapat saya lakukan. Saya terlalu takut dengan gagasan terjatuh dan kehilangan sesuatu. Dan kemudian, hanya dalam 1 atau 2 lap, tikungan yang sedikit basah langsung menjadi kering. Jadi, sedikit demi sedikit, kecepatannya meningkat, setidaknya kembali normal. Saya mendapati diri saya berada di posisi ke-13, dan saya tetap berada di posisi ke-13 sepanjang balapan. Namun sejak awal, saya tidak dapat melakukan satu putaran pun di bawah 1.33 dan bahkan ketika lintasan kembali bagus. Dani Pedrosa menempatkan Marc Marquez dalam pertarungan memperebutkan kejuaraan dunia dan berkomentar bahwa Jorge Martin terburu-buru dengan strateginya.
Hari ini adalah bendera pertama yang menandai balapan musim 2024 dan balapan yang luar biasa. Pembalap pemenang GP Aragon mampu memanfaatkan kesalahan sisa grid untuk meraih kemenangan kedua berturut-turut. Sebuah perlombaan juga ditandai dengan keputusan Jorge Martin yang memutuskan untuk mengambil resiko dengan strateginya yang pada akhirnya tidak berjalan sesuai harapan. Usai balapan, Dani Pedrosa menganalisis semua yang terjadi di trek Didas dan yakin Marquez bisa mengikuti duel Martin Bagnaia dalam perebutan gelar juara dunia. Hujan membuat seluruh pembalap terkejut, kecuali Marc Marquez yang tahu bagaimana memanfaatkan situasi tersebut. Yang bisa kami sampaikan adalah hari ini radar yang dimiliki semua tim untuk memprediksi hujan tidak berfungsi, karena semuanya memberikan hujan pada suatu saat. Pada akhirnya, Marc adalah yang paling cerdas. Kami melihat Marquez yang sangat cerdas dalam 4 penurunan yang terjadi dalam 2 lap tersebut, di mana ia memanfaatkan pengalaman dan kenakalannya untuk sekali lagi meraih gelar juara dengan sebuah pukulan. Kami juga harus mengandalkan dia untuk menjadi juara. Menurut saya, poinnya tidak terlalu jauh. Dia jauh lebih jauh dan dalam 2 balapan yang dia jalani dengan baik, dia mampu mengurangi poin. Bagaimanapun, ini adalah kemenangan istimewa di kandang sendiri untuk tim Anda. Dengan ricuhnya hujan, pemenang balapan hari ini memanfaatkan kehati-hatian Bagnaia untuk menyalipnya. Saat ini, para pembalap sedang melaju dengan lambat. Pecco dengan sangat hati-hati berusaha untuk tidak melakukan kesalahan dengan slick, agar dia tidak terkejut seperti yang bisa terjadi pada Morbidelli. Masih ada 259 poin tersisa dan tampaknya pria asal Cervera itu sudah kembali dan bisa ikut bertarung memperebutkan Piala Dunia antara Bagnaia dan Martin. Bisa dibilang, ini balapan yang aneh, yang memanfaatkan momen hujan. Sementara itu, posisinya yang buruk di grid dan terpaksa menggunakan ban lunak yang membuatnya kesulitan di penghujung lomba, Enea Bastianini masih mampu menempati posisi ketiga di Misano. Sedikit lebih lokal daripada kebanyakan pembalap Italia karena ia tinggal sekitar 20 km dari sirkuit. Enea Bastianini tidak menjalani akhir pekan yang mudah di GP San Marino, meski memenangkan trofi pada hari Minggu. Pembalap Ducati itu sekali lagi membayar harga untuk kualifikasi yang mengecewakan dan hanya berada di urutan ke-8 di grid start, yang memaksanya untuk kembali di masing-masing dari 2 balapan dalam program tersebut. Kualifikasi masih sedikit rumit bagi saya, aku Bastianini, Sabtu. Dengan ban kedua, saya sedikit menderita di bagian depan. Bagian belakang banyak menekan setiap lap. Bagi saya, mustahil bisa melakukan yang lebih baik daripada putaran pertama. Selama sprint, Bastianini mampu naik ke posisi keempat. Melihat finish di belakang Franco Morbidelli, perasaan saya bagus, seperti di pagi hari. Saya sangat dekat dengan Frankie. Saya mencoba menyalipnya dengan cepat karena saya melihat kemungkinan untuk kembali ke Pecco, Bagnaia, tapi saya membuat kesalahan. Perlombaan utama juga menimbulkan kesulitan tersendiri. Bastianini mengawali balapan dengan sangat baik, naik ke posisi keempat sebelum hujan deras. Jatuhnya Franco Morbidelli dan lolosnya Jorge Martin dari pit memberinya posisi kedua, tetapi ia disusul oleh pemenang masa depan Marc Marquez dan para pebalap KTM. Bastianini mampu mendapatkan kembali keunggulan atas Brad Binder kemudian Jack Miller dan sempat mempertimbangkan untuk menutup jarak yang memisahkannya dari Pecco Bagnaia. Sebelum harus menyerah di penghujung balapan. Saya senang dengan podium karena, saat pemanasan, perasaan saya kurang baik, jelas Bastianini kepada situs resmi MotoGP. Saya memulai tanpa berpikir panjang, fokus. Sebagian dari fans Italia mencemooh Marc Marquez di podium setelah kemenangannya di Grand Prix San Marino. Sangat menyedihkan harus kita ceritakan kembali, ini adalah babak kelam dalam sejarah sepeda motor sejak semuanya berubah di penghujung tahun 2015. Saat itu 2 pembalap terhebat yang pernah kita lihat, Valentino Rossi dan Marc Marquez, bertabrakan, di Sepang dan mengubah olahraga ini selamanya. Tapi sampai kapan? Hampir 9 tahun telah berlalu sejak akhir menyedihkan di mana dalam sepeda motor, salah satu olahraga paling terhormat, tercipta 2 sisi, Rossi dan Marquez. Sejak itu, kebencian di media sosial, hinaan, diskualifikasi antar fans dari satu pihak atau pihak lain, sudah melelahkan.